Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore untuk ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang listingan yang telah kami susun dan kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sobri Jamil dari NPM 24040. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Nafisa Kumdar Pratu dari NPM 24218. Perkenalkan nama saya Lilis Erna Duyanti NPM 24003. Perkenalkan nama saya Artvini Septia, NPM 24020. Perkenalkan, nama saya Rida Ramla Pradani, NPM 24018. Kenalkan nama saya Hesa Wyakena Sarafat, NPM 2403101102016. Perkenalkan, saya Arif Firmansyah, NPM 240310101015. Kenalkan nama saya Devanova Altov dengan NPM 24031010034. Baik, untuk yang pertama adalah program 6. Jadi program ini dibuat untuk mengetahui bagaimana suhu fluida berubah terhadap waktu pada sistem tiga tangki berpengaduk yang disusun secara seri dan dipanaskan menggunakan uap dengan suhu tetap. Perhitungan yang dilakukan bersifat transien, ya, yang artinya suhu tidak langsung konstan, tetapi naik sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Perubahan suhu ini dipengaruhi oleh aliran fluida yang masuk dan keluar dari tangki, kemudian panas yang diberikan oleh uap pemanas, dan suhu fluida dari tangki sebelumnya. Hingga dari perhitungan ini diperoleh profil suhu masing-masing tangki terhadap waktu. Kemudian dari perhitungan ini, program ini disusun dalam dua file MATLAB yang diletakkan dalam satu folder, yaitu props6 sebagai program utama dan thanks_m sebagai fungsi perhitungan. Jadi kedua file ini saling terhubung dan harus berada dalam satu folder agar program ini bisa dijalankan dengan benar. Pemisahan file ini dilakukan karena memang dibutuhkan secara teknis, bukan sekedar supaya rapi. Sehingga alasan lainnya yakni solver OD45 memerlukan fungsi terpisah untuk menghitung turunan. Kemudian perhitungan fisik tidak tercampur dengan kode tampilan. Program lebih mudah dibaca dan dipahami. Fungsi thanks_m bisa dipakai kembali untuk kasus lain. Dan yang terakhir, struktur seperti ini merupakan praktik umum dalam pemodelan numerik. Pada file thanks_m, file ini berisi perhitungan fisik sistem pada baris 1 dan ketiga, yaitu deklarasi fungsi. Function DTDT thanks_tm global WUA MCP system num thanks to. T adalah vektor suhu tangki, DTDT adalah laju perubahan suhu dan parameter sistem diakses melalui variabel global. Kemudian baris ke-6 sampai 24 adalah tampilan tabel iterasi. Digunakan untuk mencetak tabel iterasi di command window, tidak memengaruhi hasil perhitungan bersifat visualisasi proses solver. Baris 27 sampai 28 adalah inisialisasi turunan, yakni untuk menyiapkan vektor laju perubahan suhu untuk setiap tangki. Kemudian pada baris 30 sampai 44, yakni neraca energi tiap tangki. Loop ini menghitung persamaan neraca energi. Tangki pertama menerima fluida dari inlet, tangki berikutnya menerima fluida dari tangki sebelumnya. Semua tangki menerima panas dari uap pemanas. Persamaan ini mempresentasikan neraca energi transien pada sistem tangki berpengadu. Kemudian file yang kedua adalah prop6m. File ini berfungsi sebagai pengatur simulasi, bukan sebagai perhitungan fisik. Pada baris 1 sampai 3 adalah inisialisasi awal. Clear menghapus semua variabel sebelumnya agar tidak terjadi konflik data. Kemudian global mendeklarasikan parameter sistem agar bisa diakses oleh fungsi thanks_m. Pada baris ke-5 sampai 11, yakni penentuan parameter sistem. Bagian ini mendefinisikan jumlah tangki, laju alir massa fluida, karakteristik perpindahan panas, sifat termofisika fluida, kondisi temperatur pemanas dan inlet.
Pada baris 13 sampai 14 adalah kondisi awal suhu. Semua tangki diasumsikan memiliki suhu awal yang sama. Hal ini digunakan sebagai kondisi awal perhitungan transient. Pada baris 16 sampai 18, yakni waktu simulasi, yang dimana menentukan durasi simulasi dalam satuan menit. Kemudian pada baris 20 sampai 21, yakni penyelesaian ODE. ODE 45 menyelesaikan sistem persamaan diferensial. Lalu fungsi thanks M dipanggil sebagai model matematis dan solver menggunakan langkah waktu adaptif demi akurasi. Pada baris 23 sampai 24, penyeragaman interval waktu. Hasil solver diinterpolasi agar diperoleh data pada interval waktu tetap, sehingga memudahkan analisis numerik dan pembuatan grafik. Dan yang terakhir, pada baris 26 sampai 32, visualisasi dan output menampilkan grafik suku terhadap waktu dan menyimpan hasil akhir dalam satu matriks. Sehingga jika dua file ini di-run, maka hasilnya seperti ini. Grafik menunjukkan hubungan antara waktu dan suhu untuk masing-masing tangki. Interpretasi grafik: ketiga kurva mengalami kenaikan suhu yang tajam di awal waktu, laju kenaikan suhu menurun seiring waktu, dan kurva mulai mendatar, menandakan sistem mendekati kondisi tuna. Kemudian pada hasil tabel hasil perhitungan yang ditampilkan pada comment window menunjukkan nilai waktu dan suhu masing-masing tangki pada setiap pemanggilan fungsi oleh solver OD45. Dari tabel terlihat bahwa suhu pada ketiga tangki meningkat seiring bertambahnya waktu. Tangki pertama memiliki suhu paling rendah dan tangki ketiga memiliki suhu yang paling tinggi. Untuk penjelasan prop selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke, baik. Eh, Terima kasih moderator atas tempatan dan waktu yang telah dipersilakan. Sebelumnya, saya Nafis Ahmad dari NPM 218 ingin menjelaskan problem 7 yang akan saya jelaskan pada matematika teknik UAS kali ini. Izinkan saya untuk share screen dari problem 7. Oke, baik. Jadi di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa program problem 7 ini digunakan untuk mencari profil konsentrasi zat A di dalam katalis dengan pertimbangan proses difusi dan reaksi, yang dimana proses difusi dan reaksi ini itu menggunakan metode yang dimana metode tersebut mengubah persoalan kondisi batas menjadi persoalan nilai awal lalu diselesaikan secara iteratif sampai memenuhi syarat di ujung domain. Nah, dari sini gitu kan, pada bagian paling awal di sini saya memerintahkan untuk clear all yang dimana digunakan untuk menghapus seluruh variabel yang sebelumnya tersimpan di workspace MATLAB, dan perintah selanjutnya saya menggunakan CLC gitu kan, yang biasanya digunakan untuk membersihkan tampilan comment window sehingga programnya dapat dilihat dengan jelas. Nah, setelah itu saya masukkan beberapa variabel yang dideklarasikan sebagai variabel global, yaitu misalkan ada L, K, DAB, CAO, dan alpha, yang dimana ini itu dilakukan karena variabel-variabel tersebut itu tidak hanya dipakai di file ini, tapi juga digunakan di file fungsi lain seperti di RHS7 dan ANDL7 gitu kan. Nah, fungsi dari file dari RHS7 dan ANDL7 itu dia itu memang tidak dijalankan secara langsung karena keduanya adalah file fungsi, yang dimana file RHS7 itu digunakan oleh solver OD45 untuk mendefinisikan sistem persamaan di diferensial difusi, dan ANYL7 digunakan untuk menghitung solusi analitik sebagai pembanding, sehingga keakuratan solusi numerik dari problem 7 itu dapat divalidasi gitu kan. Nah, selanjutnya di sini itu saya menentukan gitu kan dari
setelah variabel itu akan memprogram, mendefinisikan nilai sebagai parameter fisik sistem dengan panjang katalis L yang ditetapkan di soal gitu kan 0,001 meter dengan konsentrasi awal zat CaO ditetapkan sebagai 0,2, konsentrasi laju reaksi K sebesar 0,001 dan koefisien difusi lab sebesar 1,2 dikali 10 ke 9. Nah, nilai-nilai ini itu merupakan data yang diberikan dalam soal yang menjadi dasar perhitungan di konsentrasi dan katalis. Yang dimana parameter alfa di sini itu akan diberi nilai 0, yang dimana alfa ini mempresentasikan gradien konsentrasi di awal katalis. Nah, karena nilai ini tidak diketahui dalam kondisi batas, maka harus ditebak terlebih dahulu dan diperbaiki secara bertahap menggunakan metode Newton-Raphson. Yang dimana variabel R di sini itu diidealisasi dengan nilai 1 sebagai galat awal, sedangkan kondisi ini itu difusikan sebagai 0 untuk menghitung beberapa kali proses iterasi yang dilakukan. Nah, setelah semua nilai awal disiapkan, maka program di sini itu akan masuk ke dalam metode loop utama, yaitu metode shooting. Jadi, mana loop ini itu akan terus berjalan selama nilai galat masih lebih besar daripada 10 kali 12. Dan jumlah iterasi di sini itu belum melebihi 100 kali, yang dimana nanti di dalam loop program mendefinisikan vektor awal YO yang dimana elemen pertama itu akan diisi dengan CaO, yang berarti konsentrasi zat A pada posisi awal katalis sudah diketahui. Elemen kedua itu akan diisi oleh alfa, dan elemen ketiga gitu kan yang akan diisi pada awal perhitungan yaitu perubahan solusi terhadap perubahan alfa yang dianggap belum ada. Elemen keempat yaitu diisi dengan satu yang menyatakan bahwa perubahan gradien awal terhadap parameter alfa bernilai 1, dan dua variabel ini akan diperlukan untuk menghitung turunan fungsi dalam metode Newton-Raphson. Nah, selanjutnya di sini itu saya mengintervalkan integrasi yang didefinisikan melalui variabel yang dimana 0 sampai L yang artinya persamaan diferensial akan diselesaikan sepanjang katalis dari ujung masuk hingga ujung keluar. Nanti setelah integrasi selesai, maka jumlah titik hasilnya itu akan disimpan dalam variabel N. Nah, setelah itu jika kondisi tersebut itu, maka program tersebut itu akan menghitung galat sesuai perbandingan antara Y N2 dan Y N4. Nilai YN2 adalah gradien konsentrasi di ujung katalis yang seharusnya sesuai kondisi batas. Parameter alfa itu akan diperbarui dengan mengurangkan nilai galat tersebut. Nah, nanti setelah loop selesai, artinya nilai alfa yang diperoleh sudah menghasilkan solusi yang memenuhi kondisi batas. Yang dimana program kemudian akan membandingkan solusi numerik dengan solusi analitik. Untuk setiap titik posisi Z, nilai konsentrasi analitik dihitung menggunakan fungsi Angel 7, sedangkan nilai numerik diambil dari hasil integrasi O di 45. Nah, selisih keduanya itu juga dihitung untuk melihat seberapa besar perbedaan hasilnya tersebut. Nah, nanti setelah hasil tersebut itu disimpan dalam matriks dan ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi posisi nilai analitik, nilai numerik, dan selisihnya. Selain itu, program tersebut juga akan menampilkan jumlah iterasi yang dibutuhkan sehingga konvergen dan seluruh matriks solusi ya, untuk analisis itu lebih lanjut. Nah, pada bagian akhir gitu kan, program tersebut itu dibuat sebagai grafik yang menampilkan perbandingan antara solusi analisis, solusi numerik. Jadi mana solusi analisis tersebut itu ditampilkan sebagai garis merah, sedangkan solusi numerik ditampilkan dari garis biru. Nah, nanti ketika memang dari kita itu mencoba untuk ngeran dari si MATLAB ini, maka hasilnya itu akan seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, baik. Jadi grafiknya itu akan seperti ini, yang dimana grafik ini itu menampilkan proses profil konsentrasi zat C di dalam katalis yang berpori sebagai fungsi posisi X, dan sedangkan sumbu horizontal yang X itu dia menunjukkan jarak dari permukaan katalis menuju bagian dalam katalis gitu kan. Nah, nanti sumbu vertikal ini itu menunjukkan nilai konversi C yang dimana nilai X-nya itu sama dengan 0, yang merepresentasikan permukaan katalis itu sementara mendekati 0, mendekati 10 maaf. Nah, untuk bentuk grafik yang menurun secara halus dari kiri ke kanan itu menunjukkan bahwa konsentrasi paling tinggi di permukaan katalis itu semakin menurun ke arah katalis, yang dimana secara fisikal ini terjadi dikarenakan pada perubahan katalis zat tersebut itu masih sangat baru dan belum banyak bereaksi. Ketika zat tersebut mulai berdifusi ke dalam pori katalis, zat tersebut dikonsumsi yang bereaksi dengan reaksi kimia, sehingga jumlahnya itu semakin berkurang seiring bertambahnya jarak dalam. Nah, inilah ciri khas dari sistem difusi reaksi, yang dimana difusi tersebut itu mencoba mengisi katalis dengan zat, tetapi reaksi terus-menerus menghabiskannya gitu kan. Nah, nanti dari secara keseluruhan grafik ini membuktikan bahwa 3 hal penting, yaitu yang pertama, reaksi tersebut itu benar-benar terjadi dalam katalis, bukan hanya di permukaan. Yang kedua, difusi ini membatasi suplai zat ke dalam bagian dalam, dan sehingga konsentrasi tersebut itu akan menurun dengan kedalaman. Dan yang ketiga di sini adalah solusi numerik yang akan dihitung
valid karena cocok dengan solusi analitik, gitu kan? Nah, untuk perhitungannya itu kurang lebih seperti ini. Apakah kelihatan, teman-teman? Oke, baik. Saya izin untuk men-share screen dari Excel saya. Oke, baik. Mungkin dari kami bisa langsung lanjut aja ke problem selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang file pada program 8, yaitu merupakan program untuk menjalankan simulasi distilasi batch biner. Program awal itu diawali dengan perintah clear untuk membersihkan workspace. Setelah itu, beberapa variabel didefinisikan sebagai variabel global untuk digunakan sebagai fungsi lain. Selanjutnya, dimasukkan konstanta antoin untuk dua komponen, yaitu benzen dan toluen. Digunakan untuk menghitung tekanan uap jenuh. Tekanan operasi sistem ditetapkan sebesar 1,2 atm dan kemudian dikonversi ke satuan mmHg. Jumlah awal cairan di dalam katel ditetapkan sebagai 100 mol dengan fraksi mol toluen awal 0,40 dan fraksi mol akhir 0,80 sebagai batas proses distilasi. Program ini juga menentukan tebakan awal suhu berdasarkan rata-rata titik didih, benzen, dan toluen untuk membantu proses perhitungan. Setelah semua data dimasukkan, solver OD45 digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial distilasi batch yang terdapat pada file distil-m. Kemudian pada baris function DL/DX sama dengan distil XL, MATLAB mendefinisikan sebuah fungsi bernama distil yang dipanggil oleh solver OD45. Fungsi ini menerima dua masukan, yaitu X sebagai fraksi mol toluen dan L sebagai jumlah mol cairan di dalam ketel. Nilai keluaran fungsi ini adalah DL dx, yaitu laju perubahan jumlah mol cairan terhadap perubahan fraksi mol toluen yang akan digunakan oleh OD45 dalam proses integrasi numerik. Baris tekanan sistem, tebakan suhu awal, dan variabel komposisi. Penggunaan variabel global ini bertujuan agar data yang sama dapat digunakan secara konsisten oleh file lain tanpa harus dikirim sebagai argumen fungsi. Kemudian pada baris X2 sama dengan X, nilai fraksi mol toluen. Kok awak mau itu? Saya akan menjelaskan pada file distil, yaitu pada baris function dl dx sama dengan distil dalam kurung xl. MATLAB mendefinisikan sebuah fungsi bernama distil yang dipanggil oleh server OD45. Fungsi ini menerima dua masukan, yaitu X sebagai fraksi mol toluen dan L itu sebagai jumlah mol cairan dalam ketel. Nilai keluaran fungsi ini adalah dl dx, yaitu laju perubahan jumlah mol cairan terhadap perubahan fraksi mol toluen yang akan digunakan oleh OD45 dalam proses integrasi numerik. Pada baris global ABC PT GUES X2 digunakan untuk memanggil variabel global yang berisi konstanta Antoine, tekanan sistem, tebakan awal suhu, dan variabel komposisi. Nah, penggunaan variabel global ini bertujuan agar data yang sama dapat digunakan secara konsisten oleh file lain tanpa harus dikirim sebagai argumen fungsi.
Pada baris X2 sama dengan X, nilai fraksi mol toluen sedang dihitung dalam variabel X2. Nah, penyimpanan ini diperlukan karena nilai fraksi mol tersebut akan digunakan oleh fungsi vapres.m untuk menentukan suhu bubble point yang sesuai dengan komposisi campuran pada saat itu. Lalu baris T sama dengan F0, vapres Tgues digunakan untuk mencari suhu bubble point secara numerik. Fungsi dari F0 sendiri itu mencari nilai suhu yang membuat persamaan bubble point itu bernilai 0. Nah, tebakan awal suhu Tgues ini digunakan agar proses pencarian akar dapat berjalan lebih cepat dan juga stabil. Terus pada baris ketujuh yaitu PI sama dengan 0 pangkat A min B per T plus C, itu tekanan uap jenuh masing-masing komponen dihitung menggunakan persamaan Antoine berdasarkan suhu bubble point yang telah diperoleh. Selanjutnya pada baris ke-8 K sama dengan PI dikali per P, itu tekanan uap jenuh dibagi dengan tekanan sistem untuk mendapatkan konstanta kesetimbangan uap cair masing-masing komponen. Baris terakhir, dl dx sama dengan L per X2 per K dikali K2 min 1 itu merupakan implementasi langsung dari persamaan neraca massa distilasi batch. Persamaan ini menyatakan bahwa laju berkurangnya jumlah mol cairan di dalam ketel ini bergantung pada jumlah cairan yang tersisa. Nah, fraksi mol toluen dan nilai konstanta kesetimbangan toluen. Nilai dl dx ini kemudian dikembalikan ke ODE 45. Selanjutnya pada file vapres.m ini, pada baris kedua, function f sama dengan vapres atau suhu, ET, MATLAB mendefinisikan fungsi vapres ini yang digunakan oleh F0. Fungsi ini menerima masukan berupa suhu, yaitu T, dan menghasilkan keluaran F, yaitu selisih persamaan bubble point yang akan dibuat sama dengan 0 oleh metode numerik. Baris keempat global ABC PX2 ini digunakan untuk memanggil konstanta Antoine, tekanan sistem, dan fraksi mol toluen dari workspace global. Nah, variabel ini dibutuhkan agar perhitungan tekanan uap dan kesetimbangan dapat dilakukan dengan benar sesuai kondisi sistem. Pada baris X1 sama dengan 1 min X2, fraksi mol benzen dihitung sebagai sisa dari fraksi mol toluen. Hal ini dilakukan karena campuran yang dianalisis adalah campuran biner, sehingga jumlah fraksi mol kedua komponen harus sama dengan 1. Kemudian pada baris PI sama dengan 10 pangkat A min B per T plus C, digunakan untuk menghitung tekanan uap jenuh benzen dan toluen pada suhu T menggunakan persamaan Antoine. Selanjutnya pada baris K sama dengan PI per P, tekanan uap jenuh tersebut dibandingkan dengan tekanan sistem untuk mendapatkan konstanta kesetimbangan uap cair masing-masing komponen. Pada baris terakhir, F sama dengan 1 min K1 dikali X1 min K2 dikali X2. Itu persamaan bubble point dituliskan dalam bentuk fungsi. Jika nilai F sama dengan 0, berarti kondisi kesetimbangan uap cair telah terpenuhi. Metode F0 akan menyesuaikan nilai suhu hingga persamaan ini terpenuhi. Dan suhu yang dihasilkan akan dikembalikan ke file distill.m. Nah, kemudian setelah dirun, grafik yang dihasilkan yaitu sebagai berikut. Nah, grafik tersebut menunjukkan sik wes ta. Wes Turun. Ya apa iki? Sik. Stop ya. Wes ta ya. Nah, grafik yang dihasilkan dari problem 8 ini yaitu menunjukkan hubungan antara fraksi mol toluen dalam cairan dengan jumlah mol cairan yang tersisa pada proses distilasi batch. Sumbu X menyatakan fraksi mol toluen, sedangkan sumbu Y menyatakan mol toluen. Jumlah mol cairan yang tersisa semakin berkurang. Nah, hal ini terjadi karena selama proses distilasi batch, komponen yang lebih volatil itu akan lebih cepat menguap, sehingga cairan yang di dalam ketel tersebut terus berkurang, dan komposisinya juga berubah. Dengan kata lain, grafik ini tuh menggambarkan penyusutan cairan akibat penguapan selama proses distilasi batch. Selanjutnya pada problem 9 akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah problem 9. Baik. Jadi problem 9 ini merupakan tentang permodelan dan simulasi reaktor katalik air untuk reaksi gas fase reversibel yang bersifat eksoterm yang diselesaikan secara numerik menggunakan metode Euler eksplisit. Nah, jadi programnya diawali dengan CLC dan clear untuk membersihkan tampilan command window. Selain itu, agar eh, proses perhitungan dimulai dengan kondisi yang benar-benar bersih, sehingga tanpa adanya pengaruh variabel atau data sisa hasil eksekusi program sebelumnya. Selanjutnya terdapat pendefinisian parameter, yaitu terdapat TA, delta H, CPA, FAO, dan R. TA sendiri merupakan temperatur lingkungan dengan nilai 500 dengan simbol K. Selanjutnya ada delta H, yaitu kalor reaksi dengan satuan Joule per mol dengan nilai minus 40.000. Selanjutnya ada CPA atau kapasitas panas molar dengan nilai 40 dengan satuan Joule per mol Kelvin. Selanjutnya ada FAO, yaitu laju alir molar awal reaktan A dengan nilai 5 satuan mol per second. Selanjutnya ada konstanta gas ideal atau R dengan satuan Joule mol Kelvin dengan nilai 8,314. Selanjutnya terdapat direktisasi yang menentukan rentang berat katalis dari nilai awal W0 hingga nilai akhir WF. Terdapat W0 bernilai kosong, WF bernilai 20 dengan H 0,1, dan selanjutnya terdapat kondisi awal variabel konversi X, T, dan Y. Apa yang nambah sih soalnya? Oke, baik. Di sini selanjutnya ada bagian Euler iteration. Model reaktor diselesaikan dengan bersamaan metode Euler absolute untuk mengetahui perubahan konversi dengan satuan X, temperatur dengan satuan T, dan tekanan termonisasi dengan satuan Y. Pada setiap langkah terlebih dahulu dihitung konstanta laju reaksi dengan yang bertujuan untuk mengetahui temperatur reaktor. Persamaan ini mengikuti hubungan dari hukum Arrhenius relatif terhadap suhu referensi dengan suhu 450 derajat Kelvin, sehingga kenaikan temperatur akan meningkatkan laju reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi akan berlangsung lebih cepat pada kondisi suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya dihitung faktor koreksi fase gas, memperhitungkan pengaruh perubahan temperatur, tekanan, dan jumlah mol dari setiap reaksi. Faktor ini digunakan untuk memperoleh konsentrasi total gas dalam sebuah reaktor. Dari konsentrasi total tersebut, kemudian ditentukan konsentrasi dari reaktan A yang menurun seiring meningkatnya konversi, serta konsentrasi produk C yang meningkat sesuai dengan stokiometri dari setiap reaksi. Setelah itu, dihitung eh, faktor koreksi dari fase gas yang memperhitungkan pengaruh terhadap perubahan temperatur dan juga pengaruh dari perubahan tekanan dalam jumlah mol total akibat reaksi. Faktor ini digunakan untuk memperoleh konsentrasi total gas di dalam sebuah reaktor. Dari konsentrasi total tersebut kemudian ditentukan konsentrasi reaktor A. Selanjutnya dihitung konstanta kesetimbangan reaksi atau KC yang bergantung pada temperatur. Karena reaksi bersifat eksotermis, peningkatan temperatur menyebabkan nilai dari Kc seiring waktu akan menurun, sehingga kecenderungan dari si reaksi menuju ke kesetimbangan akan berkurang. Nilai Kc ini digunakan untuk menghitung laju reaksi dari si reaksi reversibel, yaitu selisih antara laju reaksi maju dan juga reaksi balik. Selanjutnya,
pada reaksi tersebut kemudian dapat disusun dari neraca mol, neraca energi, dan juga neraca tekanan untuk mendapatkan laju perubahan konversi temperatur dan juga tekanan terhadap si katalis. Terakhir, metode Euler digunakan untuk memperbarui nilai X, T, dan Y pada langkah berikutnya dengan menambahkan hasil perkalian antara langkah integrasi dan juga nilai turunannya. Proses ini diulang hingga seluruh profil dari reaktor tersebut eh, mendapatkan berat katalis yang diinginkan. Baik, jadi hasil run pada MATLAB problem 9 didapatkan dua grafik. Dengan grafik pertama yaitu hubungan konversi X atau X, temperatur dengan simbol T, dan tekanan termoni, termomanisasi atau Y terhadap berat katalis atau W. Nah, grafik tersebut menunjukkan bahwa konversi reaktan atau X meningkat seiring bertambahnya berat katalis akibat berlangsungnya reaksi kimia di dalam reaktor. Peningkatan konversi berlangsung lambat di awal reaktor, kemudian meningkat secara tajam pada daerah tengah ketika temperatur reaktor naik secara signifikan. Kenaikan temperatur ini disebabkan oleh sifat reaksi eksoterm yang berperan dalam mempercepat laju reaksi. Seiring dengan meningkatnya konversi, tekanan atau Y mengalami penurunan secara bertahap. Hubungan ini menunjukkan bahwa semakin besar konversi yang dicapai, maka semakin besar pula penurunan tekanan di dalam reaktor. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan komposisi gas dan jumlah mol total akhir akibat reaksi. Selain itu, terdapat efek aliran gas sepanjang reaktor katalik. Nah, hubungan antara konversi tekanan yang bersifat berlawanan arah ini eh, menyebabkan kondisi ini mempengaruhi konsentrasi spesies reaksi, karena penurunan tekanan dapat menurunkan konsentrasi reaktan, sehingga pada bagian akhir reaktor laju reaksi cenderung menurun, dan konversi ini mulai mendekati kondisi kesetimbangan. Oke. Oke, selanjutnya pada grafik kedua didapatkan hubungan konversi X dan juga konsentrasi dari si reaktan atau Ca dan produk yang dihasilkan dengan Cc. Grafik ini menunjukkan perubahan konsentrasi reaktan dan produk sebagai fungsi berat dari katalis yang berkaitan langsung dengan peningkatan konversi dari si reaksi. Seiring bertambahnya berat katalis, maka konversi reaktan atau X akan meningkat, yang menyebabkan dari konsentrasi dari si reaktan atau Ca menurun secara kontinu. Selanjutnya, penurunan Ca mencerminkan dari konsumsi reaktan yang semakin besar, yang akan berakibat pada reaksi kimia di dalam si reaktor. Pada saat yang sama, peningkatan konversi berbanding lurus dengan kenaikan konsentrasi C. Semakin tinggi konversi yang dicapai, semakin besar jumlah produk. Kenaikan C berlangsung signifikan pada daerah reaktor dengan laju reaksi yang tinggi. Namun pada bagian akhir reaktor, meskipun konversi masih bertambah, perubahan konsentrasi di mana laju pembentukan produk mulai diimbangi oleh laju reaksi yang ditunjukkan pada grafik tersebut bahwa pada 0,5 dari grafik 0 ketika suhu 12 maka dari si reaktor tersebut mulai berada pada fase kesetimbangan. Oke, cukup dari problem 9. Selanjutnya akan dilanjutkan problem 10 oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ini mana ada problem 10. Untuk program 10 sendiri yang pertama itu ada file yang pertama itu ada program time gain yang dimana ini digunakan untuk mensimulasikan perubahan suhu pada sebuah tangki yang dipanaskan dan dikendalikan secara otomatis. Nah, pada program ini
itu menunjukkan bagaimana suhu di dalamnya itu sistem berubah terhadap waktu ketika ada gangguan dan etika mengendali bekerja. Pada awal program ini didefinisikan beberapa variabel global yang berisi parameter sistem dan pengendali, seperti nilai set point suhu, penguatan pengendali, serta konstanta waktu. Variabel-variabel ini diperlukan agar fungsi dapat menghitung respon suhu dengan benar. Selanjutnya, program ini membuat perubahan suhu masuk atau inlet itu secara tiba-tiba pada 10 satuan waktu pertama. Suhu fluida yang masuk ke tangki adalah 60, setelah itu suhu inlet diturunkan menjadi 40. Perubahan ini itu berfungsi sebagai gangguan untuk melihat bagaimana sistem ini bereaksi terhadap perubahan kondisi. Eh, pada eh, program ini itu menghitung panas yang diberikan oleh pengendalian di mana panas dasar yang selalu diberikan ke sistem. Yang kedua ada aksi proporsional, yaitu panas tambahan yang besarnya tergantung selisih antara suhu yang didinginkan atau set point dan suhu yang terukur. Lalu yang ketiga sendiri itu ada aksi integral yang dimana yang membantu mengurangi kesalahan suhu secara bertahap dan dapat diaktifkan atau dimatikan. Setelah itu dibuat empat persamaan diferensial di mana itu yang pertama persamaan pertama menunjukkan perubahan suhu di dalam tangki eh, akibat suhu inlet dan panas dari pengendali. Yang kedua itu ada persamaan menggambarkan suhu keluaran tangki yang mengalami keterlambatan respon atau akan perubahan nilai error, yaitu selisih antara suhu set point dan suhu terukur. Baik, selanjutnya ada problem 10 yang kedua, yaitu program ini dibuat untuk melihat bagaimana suhu sebuah tangki berubah terhadap waktu ketika dikendalikan oleh sistem kontrol suhu. Nah, yang pertama untuk clear dan CLC digunakan untuk membersihkan data lama agar simulasi dimulai dari awal. Setelah itu, beberapa variabel global didefinisikan. Variabel ini dipakai bersama oleh program utama dan fungsi temp_dyn, sehingga nilai-nilai pengendali dan sistem bisa saling terhubung. Nah, pada bagian parameter ditentukan nilai-nilai, yaitu yang pertama, key sub PT adalah panas dasar yang diberikan ke tangki. Lalu tau menunjukkan adanya keterlambatan respon sistem. Lalu tau I adalah waktu kerja bagian integral pada pengendali. Lalu P sub PT adalah suhu yang diinginkan. Lalu KC menentukan seberapa suhu kuat pengendali merespon kesalahan suhu, lalu on-off digunakan untuk memilih jenis kontrol, yaitu nilai 0 berarti kontrol P saja, sedangkan nilai 1 berarti kontrol P1. Lalu kemudian ditentukan nilai kondisi awal sistem. Pada awal simulasi, suhu di dalam tangki, suhu keluaran, dan suhu yang terbaca sensor semuanya bernilai 80 derajat. Karena sama dengan set point, maka nilai error awal adalah 0. Selanjutnya ditetapkan waktu simulasi dari 0 sampai 200 menit. Selama waktu ini, program akan menghitung perubahan suhu sistem. Perhitungan dilakukan menggunakan kode 45, yaitu alat MATLAB untuk menyelesaikan pertemuan matematika yang menggambarkan perubahan suhu. Fungsi temp_dyn digunakan untuk menghitung perubahan suhu pada setiap waktu. Nah, ditampilkan dalam bentuk tabel, lalu ada bentuk grafik. Nah, untuk warna merah yaitu suhu di dalam tangki, dan untuk warna biru suhu keluaran tangki, dan warna hitam suhu yang terbaca oleh sensor. Nah, kondisi awal T pada 0 menit yaitu semua suhu diawali dari 80 derajat. Ini sesuai dengan kondisi awal. Sistem awalnya berada pada keadaan stabil. Lalu sekitar pada 10 menit suhu mulai turun dengan cepat. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan suhu inlet dari 60 derajat ke 40 derajat. Lalu tidak ada aksi kontrol. Nah, jadi akibatnya itu suhu tangki ikut turun dan suhu outlet ikut menurun mengikuti tangki. Lalu eh, perbedaan perbedaannya yaitu suhu tangki merah itu turun paling cepat karena langsung dipengaruhi oleh inlet. Lalu suhu biru itu sedikit tertinggal karena ada efek delay. Lalu suhu hitam itu paling lambat karena sensor memiliki respon lambat.
Lanjut untuk yang kedua. Untuk kacinya diubah menjadi 50 dan on-off-nya menjadi 1. Yaitu grafik ini menunjukkan respon dinamis suhu tangki, suhu keluaran, dan suhu terukur terhadap waktu selama proses kontrol berlangsung. Pada awal simulasi, ketiga suhu berada pada nilai set point, yaitu sekitar 80 derajat. Setelah itu, sistem mengalami penurunan suhu yang cukup tajam, sehingga mencapai minimum sekitar 67 sampai 67 derajat pada waktu sekitar 30 menit. Penurunan ini terjadi karena adanya efek kontrol dan dinamika sistem tangki yang lambat merespon perubahan. Setelah mencapai titik terendahnya, meningkat kembali menuju set point, kurva menunjukkan kenaikan yang cukup cepat, di antara 30 menit hingga 70. Diikuti dengan sedikit overshot, di mana temperatur melewati set point sekitar 81 derajat. Selanjutnya, suhu mulai stabil karena mendekati nilai target, yaitu 80 derajat, tanpa fluktuasi besar. Kurva, tangki, outlet, dan Pertsur dapat saling mengikuti dengan perbedaan kecil. Lanjut, untuk grafik ketiga, yaitu KC-nya diubah menjadi 500 dan on-off-nya menjadi 1. Nah, simulasi ini melihatkan respon suhu sistem tangki dengan mengendali P1 yang sangat kuat. Nah, pada awal simulasi, suhu tangki, suhu outlet, dan suhu terukur berada pada suhu 80 derajat. Tabel. Baik, pada grafik itu menampilkan suhu tangki garis merah itu berosilasi dengan amplitudo paling besar. Lalu suhu outlet garis biru putus-putus itu mengikuti pola yang sama dengan sedikit keterlambatan. Lalu suhu terukur yaitu garis hitam titik-titik yang yang lambat merespon karena keterbatasan sensor. Nah, osilasi suhu semakin besar seiring waktu, bahkan mencapai suhu di atas 95 derajat dan turun hingga sekitar 65 derajat. Hal ini eh, menandakan bahwa sistem kurang stabil dan berpotensi berbahaya jika diterapkan pada proses nyata. Baik. Baik, selanjutnya itu ada grafik keempat sendiri yang dimana KC-nya itu KC-nya tetap menjadi 500 lalu on-off-nya diubah menjadi 0. Yang pada grafik tersebut itu menunjukkan bahwa respons suhu sistem tangki dengan pengendali proporsional karena nilai on-off-nya 0 menandakan bahwa aksi integral ini tidak digunakan. Penguatan pengendali yang dipakai cukup besar yaitu KC sama dengan KC-nya itu 500. Pada awal simulasi, suhu tangki, suhu outlet, dan suhu terukur pada 80 derajat Celcius. Sesuai dengan suhu set point, ketika terjadi perubahan kondisi masuk, suhu sistem turun cukup cepat. Namun, karena pengendali P aktif, sistem segera memberikan koreksi sehingga suhu tidak terus menurun. Pada grafik terlihat bahwa suhu tangki kembali dengan akhirnya stabil. Lalu suhu oranye sendiri pada garis biru putus-putus itu mengikuti pola yang sama dengan sedikit keterlambatan yang dimana ukur atau garis hitam titik merespon paling lambat karena pengaruh sensor. Lalu setelah sekitar 40 menit ketika suhu menjadi stabil di sekitar 70 derajat Celcius.
Pada grafik keempat sendiri itu di mana KC tetap 500 lalu on off-nya diubah menjadi 0 yang di mana simulasi ini itu menunjukkan respons suhu sistem tangki dengan pengendali proporsional karena nilai on off-nya menjadi 0 menandakan bahwa aksi berada pada suhu 80 derajat Celcius sesuai dengan suhu set point. Ketika terjadi perubahan kondisi masuk, suhu sistem turun cukup cepat. Namun pengendali P ini masih aktif sehingga segera memberikan koreksi sehingga suhu tidak terus menurun. Pada grafik terlihat bahwa suhu tangki atau garis merah itu mengalami penurunan hingga sekitar 68 sampai 69 derajat Celcius. Lalu naik kembali dan akhirnya stabil. Selanjutnya itu pada suhu LED pada garis biru putus-putus itu mengikuti pola yang sama dengan sedikit keterlambatan. Sedangkan suhu terukur itu pada garis hitam titik-titik itu merespon paling lambat karena pengaruh pada sensor sendiri. Setelah sekitar 40 menit ketiga suhu menjadi stabil di sekitar 70 derajat Celcius. Meskipun sistem sudah stabil, suhu akhir ini masih lebih rendah dari set point yaitu 80 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa adanya error keadaan tunak yang merupakan kelemahan dari pengendali P karena tidak memiliki aksi integral. Oh. Kelima, eh kacanya sendiri itu diubah menjadi 5.000, lalu on off-nya tetap nol yang di mana simulasi ini tuh menunjukkan respons sistem suhu tangki dengan pengendali proporsional yang memiliki penguatan sangat besar yaitu KC-nya itu 5.000 pada awal simulasi. Seluruh suhu berada pada 80 derajat Celcius sesuai dengan suhu set point yang di mana ketika terjadi gangguan, pengendali P ini beraksi sangat kuat dan cepat. Akibatnya suhu sistem berfluktuasi atau berosilasi di sekitar set point. Pada grafik terlihat suhu naik dan turun berulang kali pada waktu simulasi. Seiring berjalannya waktu sendiri itu amplitudo osilasi semakin mengecil dan sistem akhirnya mencapai kondisi stabil. Namun suhu akhir yang dicapai berada di sekitar 78 derajat Celcius sehingga masih sedikit di bawah set point yaitu 80 derajat Celcius. Pada grafik tersebut hal ini menunjukkan bahwa meskipun responnya cepat, pengendali P ini tidak mampu menghilangkan error dalam keadaan turnak. Pada perbedaan antar kurva itu juga terlihat jelas bahwa suhu tangki pada garis merah itu berosilasi paling cepat, lalu suhu oranye yang berwarna biru itu mengikuti dengan sedikit kelambatan, lalu suhu terukur pada warna hitam sendiri merespon paling lambat karena pengaruh sensor. Uh, Secara singkatnya bahwa grafik ini tuh menunjukkan bahwa pengendali P ini dengan gain terlalu besar menyebabkan osilasi dan walaupun sistem akhirnya stabil, suhu ini tidak tepat mencapai set point itu sendiri. Uh, Baik, eh, saya akan saya kembalikan ke teman saya, Sobri, untuk menutup presentasi kali ini. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok satu mengenai seluruh dari problem 6 sampai 10 dari matematika teknik YAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tenang gini.